Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan mereview secara lengkap mesin tetas full otomatis kapasitas 50. Nah, ini yang lagi nyala ini ya. Bisa kita lihat ya, seperti ini, glossy bahannya. Dan kalau dibuka penampilannya akan seperti ini. Ada kelembaban otomatis, suhu otomatis, sirkulasi udara otomatis, perata suhu otomatis, perata kelembaban otomatis, pemutaran otomatis dengan rak roller aluminium dan lainnya. Nanti akan saya bahas secara lengkap bagaimana cara kerjanya, apa saja kelengkapannya, dan apa saja bahannya. Ya, langsung saja. Ini saya tutup dulu pintunya ya. Nah, ketika pintunya ditutup seperti ini ya untuk tampilannya. Oke, di sini yang pertama sebelum saya bahas bagian dalamnya, saya bahas dulu bagian luar. Di sini bahannya menggunakan bahan premium. Bisa kita lihat di sini bahan boxnya itu glossy ya, mengkilat. Nah, seperti ini dengan warna coklat motif kayu. Dan untuk finishingnya di sini menggunakan finishing plat aluminium. Dan di belakangnya sini ada kabel power yang bisa dilepas pasang. Dan kabelnya ini saya adopsi dari kabel PC atau kabel komputer yang tebal dan kuat, dan panjangnya ini hampir 2 meter atau 180 cm. Nah, di sini ada saklar untuk tombol timer, jadi timernya bisa dimatikan. Terus di sini ada thermostat plus hygrostat untuk pengontrol suhu otomatis dan pengontrol kelembaban otomatis, dan di sini ada timernya untuk penjadwal pemutaran otomatis. Nah, di sini ada gagang stainless, gagang pintu anti karat sepanjang 12 cm. Kemudian untuk kacanya ini tebal dan lebar, dengan finishing plat aluminium juga ya. Jadi bagian dalaman mesin tetas bisa kita lihat dari luar saja seperti ini. Walaupun nanti kalau pintunya dibuka itu nggak masalah, untuk sekadar mengecek perkembangan embrio, mengecek air, alat pelembab otomatis dan lain-lain. Di sini ada kaki setinggi 4 cm. Oke, langsung saja kita buka untuk bagian dalamannya seperti apa. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk bahan ini tebal ya, 1,5 cm ya. Sangat tebal dan menggunakan bahan yang berkualitas. Nah, di sini ada ram kawat. Ram kawat ini sebagai pengaman saja ya, pengaman supaya kalau ada yang metas tidak jatuh ke air sana. Nah, ini bisa dilepas. Saya lepaskan dulu untuk ram pengamannya. Ini sangat mudah, melepaskannya sangat mudah sekali seperti ini. Kita lepaskan saja. Ini termasuk dalam paket pembelian atau perlengkapan dari mesin tetas ini. Saya lepaskan biar untuk reviewnya lebih jelas dan lebih enak lagi. Nah, untuk raknya di sini menggunakan rak roller dengan bahan aluminium dengan putaran yang sangat halus. Dan rak roller ini itu bisa dikeluarkan ya dengan cara mencabut soket yang ada di sini. Saya tidak akan mempraktekkan mencabut soketnya, tetapi akan saya praktekkan sedikit bagaimana kalau raknya kita keluarkan. Nah, seperti ini, raknya bisa dikeluarkan ya. Jadi tidak permanen di dalam box. Di bawahnya juga di sini ada bak air untuk suplai kelembaban utama. Nah, di sini juga ada alat pelembab otomatis untuk menyuplai kelembaban ketika kelembaban kurang. Jadi kelembabannya sudah otomatis. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kerjanya. Di sini ada teropong telur. Teropong ini memiliki fitur cahaya fokus dan nantinya embrio bisa terlihat dengan jelas ya. Oh iya, rak roller ini lupa saya jelaskan terlebih dahulu. Kapasitasnya ini 50. Nah, bisa jadi ini lebih dari 50 ya kalau dipakai untuk telur ayam. Oke, di sini itu dinamonya ada 2, di ujung sana 1, di ujung sini 1, sehingga di sini soketnya ada 2 juga. Nah, ini dipasang bolak-balik nggak apa-apa. Nah, dinamonya ini diletakkan di bawah karena kalau diletakkan di atas itu memakan ruang yang seharusnya ditempati untuk telur. Ini dinamonya spesifikasinya dengan torsi tinggi tetapi dengan RPM rendah, alias tenaga yang kuat tetapi putaran yang sangat lambat. Nah, ingat ya, tenaganya kuat, putarannya lambat. Sangat cocok sekali untuk pemutaran telur di dalam mesin penetas telur. Oke, lanjut. Di bagian belakang sana ada 2 buah ventilasi, dan ini adalah sensor suhu dan sensor kelembaban yang terkonek ke dalam termostat plus hygrostatnya. Di sini ada kipas perata suhu dan yang warna hitam dan kipas perata kelembaban yang warna transparan ini dengan lampu LED sebagai variasi dan indikator kalau dia sedang aktif. Kemudian di sini di bawahnya ada alat pelembab otomatis yang dia akan otomatis menyuplai saat kelembaban kurang dan akan otomatis mati ketika kelembabannya sudah cukup. Nah, di sini juga ada lampu indikatornya ya, warna hijau seperti ini. Nah, jangan takut kalau sudah menetas anakan ayam atau bebek atau yang lain itu masuk ke dalam sana, karena tadi ada ram pengaman ya seperti ini ya. Ini sengaja saya lepaskan biar reviewnya lebih enak.
Nah, di sini ada power supply dari alat pelembabnya tersebut. Di sini power supply-nya itu ada lampunya juga ya, bisa ganti-ganti warna. Bisa kita lihat di bagian kotaknya ini yang transparan. Itu ada warna Tosca, merah, biru, hijau, ganti-ganti warna secara otomatis ketika dia aktif. Nah, ini sebagai indikator juga ya, sebagai indikator bahwa dia sedang aktif. Oke, lanjut ya kita lanjut bagaimana untuk cara kerja dari mesin tetas ini. Tidak ketinggalan juga ya, ada dua bak air ya untuk suplai kelembaban, tadi saya sudah bahas. Ya, cara kerjanya di sini mesin tetas walaupun bentuknya sangat sederhana, tetapi memiliki fitur yang lumayan canggih karena fiturnya ini saya adopsi dari mesin tetas luar negeri. Sorry, di sini ada pantulan cahaya matahari ya. Nah, itu ada pantulannya. Sebenarnya ini polos ya, nggak ada putih-putihnya tuh. Seperti ini. Oke, lanjut ke bagian fitur dan teknologi apa saja yang ada di dalam mesin tetas ini. Nah, untuk proses penetasan dalam mesin tetas, kita harus memperhatikan 4 faktor di dalam ruangan mesin tetas itu ya. Nah, maksudnya seperti ini. Dalam penetasan kita harus memperhatikan setidaknya 4 faktor. Faktor yang pertama itu suhu, terus kelembaban, pemutaran, sirkulasi udara. Nah, dari faktor yang tadi saya sebutkan, semuanya sudah otomatis dikontrol oleh mesin tetas ini. Jadi ini fiturnya sangat banyak, walaupun bentuknya sangat sederhana. Yang pertama, suhu otomatis. Nah, suhunya ini disuplai dari 2 bola lampu. Bisa kita lihat di sini ya, ada 2 bola lampu. Nah, itu untuk menyuplai suhu hangat. Nah, lampu itu menyuplai suhu hangat atau suhu panas dan diletakkan sama kipas yang warna hitam ini. Lampu dan kipas akan aktif secara otomatis kalau suhunya sudah mulai turun. Dan suhu akan bertambah karena disuplai dari lampu-lampu yang tadi saya tunjuk. Ketika suhunya sudah cukup, maka lampu dan kipas itu akan otomatis mati. Nah, begitu terus siklusnya terus menerus sehingga suhu di ruangan mesin tetas ini akan selalu stabil. Oke, tadi suhu otomatis ya. Sekarang kelembaban otomatis. Nah, kelembaban ini biasanya hal atau faktor yang sering diabaikan sama pembuat mesin tetas atau bahkan pengguna mesin tetas. Nah, faktor kelembaban ini tidak kalah penting dengan suhu. Jadi kelembaban juga harus stabil ya. Nah, di sini sudah ada bak air untuk suplai kelembabannya. Nah, kalau kelembabannya kurang, maka di sini akan aktif secara otomatis alat pembuat kabut pelembab untuk menambahkan kelembaban secara otomatis, dan nanti juga dibarengi sama kipas yang transparan ini dengan LED sebagai indikatornya. Nah, ini akan aktif untuk menyuplai kelembaban yang kurang. Ketika kelembaban kurang, alat pelembab ini akan aktif bersama dengan kipas untuk meratakan kabut pelembab ke seluruh ruangan mesin tetas. Dan ketika kelembabannya sudah bertambah dan sudah cukup, maka alat pelembab otomatis ini akan otomatis mati dan kipasnya juga otomatis mati. Nah, jadi ini kelembaban otomatis ya. Dia akan aktif kalau kelembaban mulai turun dan akan mati secara otomatis kalau kelembaban sudah cukup. Terus di sini ada pemutaran otomatis. Nah, pemutaran otomatis itu yang ini ya, tadi rak yang pernah saya bahas. Nah, di sini pemutaran otomatis menggunakan rak roller aluminium. Nah, pemutaran ini sangat halus karena torsinya tinggi, jadi tenaganya kuat. Dan setiap lubang di rak ini itu terdapat bantalan, sehingga as aluminium ini tidak akan terkikis oleh dinding pipa kotak. Di setiap lubangnya semuanya ada bantalan. Kemudian sirkulasi udara. Di sini juga untuk sirkulasi udara kita bisa bilang otomatis. Kenapa? Di sini ada lubang ventilasi sebanyak 2 buah. Nah, di sini juga kalau aktif kipas hitam dan transparan ini secara tidak langsung juga akan mengatur sirkulasi udara. Jadi udaranya ini di sini tidak pengap. Jadi udaranya tidak itu aja ya, dia akan berganti. Nah, jadi di sini sudah otomatis semua ya, untuk suhu otomatis, kelembaban otomatis, sirkulasi udara otomatis, dan pemutaran juga otomatis menggunakan rak roller aluminium. Berikut dengan kelengkapan yang ada di sini, yaitu terpong telur. Dan alat ini sudah dikalibrasi sampai akurat sebelum sebelum dikirim atau dijemput sama pembeli. Nah, kalibrasi itu apa akan saya jelaskan di sini. Nah, untuk kalibrasi saya menggunakan 2 buah alat, yaitu alat pengukur suhu dan alat pengukur kelembaban. Saya gunakan alat ini kenapa sebagai patokan? Untuk teman-teman jangan coba-coba langsung beli dan langsung dijadikan patokan. Karena satu alat ini dengan alat yang lain
itu menunjukkan angka yang berbeda walaupun mereknya sama, kita beli di toko yang sama, diukur di tempat yang sama, bahkan dijejer berbarengan di waktu yang sama. Nah, kenapa ini saya jadikan patokan? Karena alat ini hasil kopi dari mesin tetes yang saya pakai di sini. Nah, mesin tetes yang saya pakai di sini ya. Jadi ini mesin tetes sudah sangat banyak sekali menetaskan telur, sudah tidak terhitung lagi karena ini sudah lama, sudah bertahun-tahun. Dan ini saya jadikan patokan karena sudah sangat sering menetaskan telur. Di sini juga ada telur yang baru menetas ya tadi malam ya. Ini seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini satu indukan ya. Tinggal 2 lagi yang belum menetas. Nah, yang lain sudah menetas ya di sini. Karena saya masukin telur itu secara susul menyusul, nggak bareng ya. Jadi ada 2 telur, udah 2 hari ada 2 telur saya masuk. 2 hari ada 2 telur saya masukkan, jadi susul menyusul untuk telurnya. Di sini juga sama kelembaban otomatis. Nah, mesin tetes ini kan sudah banyak sekali menetaskan telur, sudah terbukti. Jadi saya jadikan patokan untuk mesin tetes yang baru dibuat. Nah, seperti ini, mesin tetes ini baru dibuat. Jadi saya setting, saya kalibrasi menggunakan alat ini. Alat ini yang tadinya itu saya masukkan di mesin tetes yang tadi ya. Saya masukkan di sana, saya catat berapa suhunya, minimal dan maksimalnya, dan saya catat berapa kelembabannya, minimal dan maksimalnya. Seperti itu. Itu kalibrasi mesin tetes. Jadi saya ambil patokan dari mesin tetes yang sudah terbukti dan sudah teruji. Untuk teman-teman yang penasaran mau cek langsung ke lokasi, silahkan ya. Lokasi saya nanti saya sertakan di deskripsi video. Untuk nomor WA saya juga saya sertakan di deskripsi video. Nanti untuk pembelian bisa melalui Tokopedia juga. Nanti saya sertakan link Tokopedia saya di deskripsi video. Tetapi untuk pembelian melalui Tokopedia itu harganya berbeda ya. Karena di sana ada biaya regular mention untuk penjual di setiap transaksinya. Oke, silakan yang berminat bisa langsung WA atau langsung ke lokasi.